reproduksi dan klasifikasi jamur. Di sini kelompok 2 yaitu Lydia Febilana Tambunan, Tani Krisdala Tambunan, Chelsea Regina Sitorus, Putri Nur Cahaya Simanjuntak, Dinda Aulia Putri Lubis, Andini Sitiya, Raffles Arjuna Hutagalung, Bulan Srianti Silalahi, Iman Daniel Simanjuntak, Wisnu Wardani, dan Rizky Sembiri. Itu adalah nama kelompok kami. Di sini yang akan mempresentasikannya adalah Lydia Febilana. Reproduksi jamur dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif dan generatif. Yang saya jelaskan adalah reproduksi vegetatif. Reproduksi secara vegetatif pada jamur bersel satu dilakukan dengan cara pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Reproduksi secara vegetatif pada jamur dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, fragmentasi atau pemutusan hifa. Potongan hifa yang terpisah akan tumbuh menjadi jamur baru. Yang kedua, pembentukan spora aseksual. Spora aseksual dapat berupa sporangium atau konispora. Sporangiofor adalah tangkai kotak spera. Reproduksi jamur dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif dan generatif. Yang saya jelaskan adalah reproduksi vegetatif. Reproduksi secara vegetatif pada jamur bersel satu dilakukan dengan cara pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Reproduksi secara vegetatif pada jamur dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, fragmentasi atau pemutusan hifa. Potongan hifa yang terpisah akan tumbuh menjadi jamur baru. Yang kedua, pembentukan spora seksual. Spora seksual dapat berupa sporangiofor atau konispora. Sporangiofor adalah tangkai kotak spora. Pada ujung sporangiofor terdapat sporangium atau kotak spora. Di dalam kotak spora terjadi pembelahan sel secara mitosis dan menghasilkan banyak sporangiofor dengan kromosom yang haploid atau N. Jamur jenis lainnya yang sudah dewasa dapat menghasilkan conidiofor atau tangkai conidium. Pada ujung conidiofor terdapat conidium atau kotak conidiospora. Di dalam conidium terjadi pembelahan sel secara mitosis dan menghasilkan banyak conispora dengan kromosom yang haploid atau N. Baik sporangiopora maupun conispora jika jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi hifa baru yang haploid atau N. Penjelasan untuk reproduksi secara generatif dijelaskan oleh Putri Simanjuntak. Reproduksi generatif atau seksual dilakukan dengan pembentukan spora seksual melalui pembentukan antara hifa yang berbeda jenis. Mekanismenya sebagai berikut. 1. Hifa yang berbeda jenis masing-masing berkromosom haploid atau X berdekatan membentuk gametodium. Gametodium merupakan organ yang menghasilkan gamet pada tumbuhan tingkat rendah. 2. Gametodium mengalami plasma gamik atau peleburan plasma Sporodium dikaryotik atau heterokaryotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Zigossporodium memiliki lapisan dinding sel yang tebal dan kasar untuk bertahan pada kondisi buruk atau buruk. 3. Kondisi lingkungan membalik akan terjadi variogamia atau peleburan inti sehingga Zigossporodium memiliki inti yang diploid atau Z. 4. Inti diploid. Zigossporodium segera mengalami pembelahan meiosis menghasilkan zigospora haploid atau N di dalam zigosporium. 5. Zigospora atau N akan berkejambah membentuk sporadium bertangkai pendek dengan kromosom haploid atau N. Yang akan melanjutkan adalah klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur terbagi atas 5, yaitu A. Algosa, B. Ascoiota, C. Basidiota, D. Deuteriota. A. Deuteriota, ciri-ciri
Agoyota. Kelompok jamur ciri utamanya yaitu menghasilkan gispora hasil seksual, tumbuhannya sifat tak bersekat yang memiliki banyak inti sel. Jagoyota tidak memiliki tubuh buat. Jagoyota bergerak berbentuk sporangium bulat. Spora aksal berwarna kehitaman, berdiklik, tebal, tahan terhadap kondisi kering atau yang berguru. 2. Cara hidup Jagoyota: hidup sebagai sportba, akarnya tumbuh sebagai mikorrhiza. Jamur memperoleh nutrisi dari tumbuhannya yang antar yang menyerap air dan mineral. Di dalam tanah ada jamur yang hidup sebagai parasit dan menyebarkan penyakit dan pembusukan pada tanaman usia pubian. 3. Daur hidup Jagoyota: reproduksi seksual. Jagoyota berreproduksi aseksual dengan fermentasi hipan dan spora seksual. Hipan dewasa akan membelah diri. Pada ujung sporangioma terdapat spragim atau kotak spora. Di dalam pembelahan sel secara mitosis dan menghasilkan sporangiospermata berkromosom haploid B. Reproduksi seksual Jagoyota: produksi seksual Jagoyota dengan cara membentuk spora seksual atau zigospora melalui pelembaran antara hifa yang berbeda jenis yang melanjutkan iman. Basini Asomicota. Ciri kelompok Asomicota memiliki ciri utama yaitu menghasilkan astopora sebagai hasil reproduksi seksual, yaitu ascus. Ascus memiliki struktur seperti atom. Asomicota memiliki sel satu yang bersel banyak. Cara hidup Asomicota: Asomicota hidup sebagai pengurai bahan organik terutama dari tumbuhan atau sisa-sisa organisme di dalam tanah. Asomicota mengandung gula. Daur hidup Asomicota reproduksi aseksual atau Asomicota uniseluler multiseluler. Reproduksi seksual atau Asomicota uniseluler multiseluler. Contoh: Aspergillus flavus, Candida albicans, kapang biru, Penicillium notatum atau Cardia, Omyces atau Cerevisiae, Neurospora rasa. Basidiomycota. 1. Ciri-ciri Basidiomycota. Basidiomycota memiliki struktur tubuh bersel banyak atau multiseluler, dengan Basidiomycota memiliki struktur tubuh bersel banyak atau multiseluler dengan hifa bersekat, hifa bercabang-cabang membentuk miselium. 2. Cara hidup Basidiomycota. Basidiomycota hidup sebagai saproba atau pengurai sisa-sisa organisme yang sudah mati. Basidiomycota merupakan pengurai polimer
lignin kompleks terbaik. Basidiometa kota juga dapat hidup bersimbiosis mutualisme dengan akar tumbuhan dengan membentuk mikoriza. Tetapi ada pula yang hidup parasit pada organisme lainnya. 3. Daur hidup Basidiomycota. Basidiomycota berproduksi secara aksesual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Pada Basidiomycota lebih sering terjadi daripada reproduksi secara seksual. A. Reproduksi aksesual Basidiomycota. Reproduksi secara aksesual terjadi dengan membentuk konidispora. Reproduksi seksual Basidiomycota akan dilanjutkan oleh Mycota merupakan kelompok varietas jamur yang sebenarnya, tetapi menunjuk menggolongkan jamur yang belum diketahui cara reproduksi generatif. Kelompok jamur tidak sempurna. Cara reproduksi seksualnya, jamur ditindakkan di sisi. Jamur yang dulunya dimasukkan ke dalam kelompok Mycota, tetapi kini cara reproduksinya secara seksual. Jamur mengembang dimasukkan ke divisi yang tersedia, namanya berubah menjadi Neospora spesies dari genus Aspergillus dan Penicillium. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf tadi ketika membacanya agak terbata-bata. Sekian dan terima kasih. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Silahkan, ada yang mau bertanya. Dah. Saya dari kelompok 1 ingin meminta kelompok 2 mengulang kembali klasifikasi jamur Asomycota. Baik, di sini saya akan mengulang sesuai dengan requestan dari kelompok 1. Asomycota. Ciri-ciri kelompok Asomycota memiliki ciri utama yaitu menghasilkan akospora sebagai hasil reproduksi seksual, yaitu askus. Askus memiliki struktur seperti kantong Asomycota, memiliki sel satu, ada yang bersel banyak. Cara hidup Asomycota. Asomycota hidup sebagai pengurai bahan organik, terutama dari tumbuhan atau sisa-sisa organisme di dalam tanah. Asomycota adalah ragi yang mengandung gula. Daur hidup Asomycota. Reproduksi aseksual. Asomycota uniseluler dan multiseluler. Reproduksi seksual. Asomycota uniseluler dan multiseluler. Contoh dari Asomycota adalah Aspergillus flavus, Candida albicans, kapang biru atau blue mold, Penicillium notatum, Sacadimeses cerevisiae, dan Neospora crassa. Baik, yang mau bertanya. Tolong jelaskan cara berkembang biak jamur tersebut menggunakan gambar. Baik dari kelompok 2 saya ingin menjawabnya. Jamur intisel, vakuola, tunas, sel jamur baru, pembelahan inti. Tunas dua fungsi N tambah N konjugasi sel jamur baru. Tunas askus askospora asku dikariotik askus diploid meiosis mitosis askospora hifa dikariotik askoprak dengan hifa dikariotik miselium hifa negatif hifa positif. Sopara membentuk konidia
miselium tricolohin ascogonium antheridium. Sekian dari pertanyaan kelompok 3. Sudah mengerti? Ulangin kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Jelaskan reproduksi jamur badi. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Jelaskan reproduksi seksual jamur Basidio micota. Saya akan menjelaskan cara reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual terjadi melalui peleburan antara hifa berbeda jenis yang akan menghasilkan spora seksual Basidium. Mekanisme reproduksi seksual Basidiomycota adalah sebagai berikut. 1. Miselium plus dan Miselium butinus yang masing-masing berkromosom haploid N bertemu. Miselium ini terdiri atas hifa-hifa monokariotik berinti sel 1. 2. Terjadi plasmogami antara miselium plus dan miselium menghasilkan miselium dengan hifa dikariotik berinti sel 2. Miselium dikariotik memiliki pertumbuhan yang sangat cepat sehingga mendesak pertumbuhan miselium haploid induknya. 3. Perubahan cuaca lingkungan, misalnya musim hujan atau perubahan suhu, mengakibatkan miselium dikariotik membentuk tubuh buah Basidiomycota. Miselium dikariotik yang membentuk tubuh buah ini berumur panjang. Permukaan bawah Basidiomycota dilapisi oleh sel-sel dikariotik yang disebut basidiom. 4. Terjadi kariogami atau peleburan utuh yang akan menghasilkan nukleus yang diploid 2N. Rumah nukleus diploid 2N segera membelah secara meiosis menghasilkan 4 inti yang haploid. Masing-masing basidium melakukan 4 pertumbuhan pembuluran atau membentuk ronjolan yang disebut sterigma. Satu nukleus haploid masuk ke dalam satu sterigma sehingga berkembang menjadi Basidiospora yang haploid. 8. Basidiospora yang sudah masuk akan dilepas dari basidium dan berkecambah menjadi hifa baru yang haploid N. Hifa haploid akan bercabang-cabang membentuk miselium yang haploid. Saya Kelompok soalnya gambarnya terlalu kecil. Iya, gambarnya kecil lah. Jangan Nisa. Kami memakai satu kertas karton jadi kami menggunakan kecil karena kan kalau pakai satu HPS besar akan menutupi dan memakan tempat. Kan misalnya tadi 2 biji. Kalau dibalik. Lain karton lima karton. Lagi Mas Devi, kami akan dulu. Biar dulu.